Selamat pagi anak-anak, senang berjumpa kembali dalam pelajaran agama Kristen. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu kami boleh ada di sini untuk siap lagi mendengar pembelajaran tentang pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, hari ini kita akan mengangkat pergumulan gereja yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Mister akan memperdengarkan Alkitab bersuara bagi kalian. Silakan mendengarkan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya anak-anak, tadi kita telah bersama-sama mendengar kita bersuara tentang Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Judul materi hari ini adalah pergumulan gereja. Sudah kita dengar bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana kita akan bahas satu persatu tentang kehidupan mereka dan bergereja mereka, berjemaat mereka, bersekutu mereka ya. Kita akan mempelajari satu persatu. Marilah kita belajar bersama-sama dan mendengarkan Mister akan menjelaskannya. Nah, ternyata mereka adalah gereja yang terbuka, jemaat yang terbuka. Maksudnya apa sih terbuka? Apakah mereka beribadah di lapangan, ataukah mereka beribadah di lautan, di danau, atau di gunung? Bukan itu maksudnya anak-anak ya. Maksudnya adalah mereka membuka diri tentang orang-orang yang datang. Maksudnya apa sih? Ya, orang-orang datang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Orang Yahudi maupun non-Yahudi datang bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengar firman Tuhan, berbagi dan semua macam-macam di situ ya. Nah itu maksudnya terbuka. Mereka terbuka bukan lagi seperti zaman dahulu ya, waktu masih agama orang Yahudi harus berdoa di bait Allah, hanya orang Yahudi yang boleh beribadah di dalam bait Allah. Nah itu. Terus gereja juga saat itu pemimpinnya boleh perempuan. Tuh ya, di dalam PowerPoint ada tulisan Lydia KPR 16, Priscilla KPR 18. Oke, jadi terbuka. Jadi sekarang juga pun ada para pemimpin yang dipimpin oleh seorang perempuan. Yang ketiga, terbuka seperti apa lagi maksudnya? Orang cacat, orang yang kurang sempurna, bahkan yang tidak sempurna fisiknya, boleh menjadi anggota gereja. Di dalam Kisah Para Rasul 8, di situ tertulis bahwa sida-sida Eropa, sida-sida Ethiopia maksudnya, sida-sida Ethiopia menjadi percaya, boleh beribadah. Nah itu ya, itulah kondisi saat itu gereja mulai terbuka.
Bagaimana dengan saat ini? Wah, di bawah itu ada, maaf ya, bukan Mister mendiskriminasi atau mendiskreditkan. Ini sebagai contoh aja. Ada beberapa gereja yang berciri khas kesukuan. Nah, kesukuan, diantaranya GKP, Gereja Kristen Pasundan. Itu ada lagi HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Ada lagi GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Ada lagi yang lain seperti Gereja Nias, Gereja Orang Tionghoa, Gereja Orang Dayak. Bahkan ada beberapa gereja yang macam-macam ya, yang ciri khas bersekutunya secara suku. Kenapa secara suku? Karena mayoritas mereka berdoa, memuji Tuhan, dan juga mendengar firman dengan bahasa suku mereka masing-masing. Oke? Ini tugas nih anak-anak ya. Saat ini Mister tidak akan memberikan PowerPoint di akhir yaitu mengenai tugas, tetapi Mister akan mengucapkannya. Harap anak-anak perhatikan dan dengar baik-baik. Nomor 1. Apa pendapatmu mengenai gereja masa kini yang bersifat kesukuan? Yang seperti di bawah, GKP, HKBP, GKJW. Apa pendapatmu? Baik atau tidak? Berikan alasannya. Alasanmu ya. Oke, Mister ulang. Apa pendapatmu mengenai gereja masa kini yang bersifat kesukuan? Seperti gambar di bawah, GKP, Gereja Kristen Pasundan, HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, GKJW, bahkan ada gereja yaitu Gereja Kristen Rejang, di mana gereja ini tertutup bagi suku lain selain suku Rejang. Baik atau buruk? Berikan alasanmu. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Oke, kita lanjut slide yang kedua. Bagaimana situasi kondisi pergumulan jemaat mula-mula, gereja mula? Nah, kita lihat ya yang kedua. Ternyata mereka hidup saling berbagi. Di dalam KPR 2 ayat 44 sampai 45 berbunyi, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala punya mereka adalah punyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Hidup saling berbagi. Saat itu mayoritas bangsa yang ada dikuasai oleh bangsa Yunani dan Romawi. Bangsa Yunani dan bangsa Romawi itu adalah bangsa yang menguasai beberapa negara. Kebayang tidak? Kalau negara kita dikuasai oleh negara lain, bisa hidup enak? Gak bisa. Bisa hidup nyaman? Belum tentu. Ekonomi gimana? Ekonomi jadi elit. Apa sih elit? Ekonomi sulit, pas-pempis, semua untuk negara penjajah. Kita cuma ada sisanya. Kalau ada sisanya, kalau nggak ada, ya wassalam, goodbye. Begitu ya anak-anak ya. Jadi gimana? Pasti banyak orang miskin, banyak orang berkekurangan. Tetapi jemaat mula, gereja mula, hidup saling berbagi. Itu di ayat tadi berkata kepunyaan bersama. Jadi ada yang membagikan hartanya, bukan langsung dijual habis semua hartanya untuk kasih orang, bukan. Artinya mengumpulkan beberapa harta milik mereka yang berlebihan, dibagikan kepada saudara-saudara seiman, agar jangan sampai susah banget hidup itu, ya. Sampai nggak makan sekali, bukan makan nggak sekali doang ya, bahkan nggak makan sama sekali maksudnya. Oke, tuh. Artinya hidup saling berbagi itu agar tidak seorang pun kekurangan, khususnya di dalam pangan, makan. Oke ya. Terus kita lihat, mengapa sih mereka bisa berbagi?
Karena gaya hidup orang Kristen pertama itu mula-mula berdasarkan pada kecukupan, apa yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Bahasa kerennya, nggak apa-apa hidup sederhana, nggak modis juga, ya tinggalan zaman juga nggak apa-apa. Ya bersyukur zaman dulu sederhana ya, nggak seperti zaman sekarang. Nah itu anak-anaknya, itulah hidupan saling berbagi. Nah ini adalah tugas nomor 2. Harap dengar dan catat serta kerjakan. Jawab soalnya. Nomor 2. Bagaimana dengan kamu sendiri? Kapan terakhir kamu berbagi dengan temanmu? Dengan seorang yang tidak kamu kenal? Apa yang kamu berikan kepada orang-orang itu? Mengapa kita harus saling berbagi kepada orang lain? Mister ulang ya. Soal nomor 2. Bagaimana dengan kamu sendiri? Kapan terakhir kamu berbagi dengan temanmu? Dengan seorang yang tidak kamu kenal? Apa yang kamu berikan kepada orang-orang itu? Mengapa kita harus berbagi kepada orang lain? Paham ya anak-anak? Jadi pertanyaannya itu, bagaimana dengan diri kamu? Kapan kamu terakhir berbagi dengan orang lain? Dengan orang yang tidak kamu, bukan yang tidak kamu kenal, bukan teman kamu. Apa yang kamu berikan kepada mereka semua itu? Ya enggak? Terus, mengapa kamu harus berbagi? Oke, jawab menurut pendapatmu pribadi. Tidak perlu tanya teman. Slide selanjutnya. Di dalam kehidupan bergereja jemaat mula, pemahaman tentang ajaran benar itu berjalan. KPR 2 ayat 22 berbunyi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Maksudnya apa nih? Maksudnya, rasul-rasul itu kan adalah murid-murid Yesus yang langsung diajar oleh Tuhan Yesus. Jadi selama kurang lebih 3,5 tahun, mereka bersama-sama Yesus dan diajar. Sebelumnya mereka adalah orang Yahudi yang mempunyai pandangan yang salah dan adat istiadat yang salah. Tetapi oleh Yesus dibersihkan semuanya agar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Orang Yahudi dulu itu membuat aturan-aturan, hukum-hukum Tuhan menjadi hukum-hukum yang merugikan umat. Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Ini pengajarannya bukan seperti yang mereka mau, tetap seperti yang Tuhan mau. Jadi para jemaat tekun belajar dari para rasul. Ya mungkin sekarang ini kalau kita lihat di dalam kelompok-kelompok kecil, KTB, cell group, kelompok pendalaman Alkitab, ya. Oke. Namun apa yang terjadi saat ini? Ternyata di pegunungan Appalachia USA, Amerika, ada sekelompok orang Kristen yang percaya dapat menguji iman mereka dengan memegang ular berbisa. Mereka yakin iman mereka bisa memegang ular yang berbahaya. Nah, mereka memakai Markus 16 ayat 17 sampai 18. Pengajaran para rasul juga, tapi benar nggak pengajaran para rasulnya? Ternyata tidak. Begitu banyak korban sudah berjatuhan di dalam kelompok mereka. Orang-orang mereka sendiri kena gigit ular berbisa, kemudian meninggal. Ayo, hati-hati ya di dalam pengajaran. Yang benar kita harus bertekun. Kalau yang nggak benar nggak usah bertekun, ngapain? Ya nggak. Nih, selanjutnya nih ya, tugas nomor 3. Bagaimana pendapatku dengan mereka yang menjadikan ayat Markus 16 tadi sebagai pelaksanaan uji iman? Ayo, hubungkan dengan pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Mister ulang ya. Bagaimana pendapatmu dengan mereka yang menjadikan ayat Markus 16, kelompok orang Kristen ini ya, sebagai pelaksana ujian iman? Setuju atau tidak? Dan berikan alasannya. Hubungkan dengan pencobaan yang dialami oleh Yesus Kristus di padang gurun.
Paham anak-anak? Oke. Kita lanjut. Ternyata seiring perjalanan gereja gagal menjadi teladan. Tokoh terkenal seorang Mahatma Gandhi, seorang pendobrak, seorang pejuang orang India yang melawan penjajahan bangsa Inggris bukan dengan kekerasan. Wah, keren. Mengapa bisa begitu? Ternyata Mahatma Gandhi sangat mengagumi pengajaran Yesus tentang khotbah di bukit khususnya. Sebenarnya semuanya Injil dia pelajari, tapi yang dia lebih pegang adalah khotbah di bukit. Sebagai seorang yang kagum akan Yesus, dia melaksanakannya loh. Sampai satu hari, dia pergi ke gereja. Namun apa yang terjadi? Dia diusir. Karena beda suku. Karena beda kasta. Sampai dia berkata, I like you, Christ. I don't like you, your Christians. Your Christian are so unlike your Christ. Wah, bahasa yang keras sekali. Artinya, saya sangat suka dengan Kristusmu, tapi saya tidak suka dengan kamu orang Kristen. Kalian orang Kristen tidak sama seperti Yesus. Yang Yesusmu, yang kau puja, yang kau sembah. Wah, keras sekali ya. Seharusnya orang Kristen itu mencerminkan kasih Kristus. Tapi ini tidak mencerminkan. Hal yang kedua, ada gereja Basilika Notre Dame de la Paix de Yamoussoukro, atau disebutnya sederhana bahasa Indonesianya Basilika Maria Ratu Perdamaian. Gereja ini terletak di negara Pantai Gading. Di mana Pantai Gading? Di Afrika. Pembangunan biaya gereja ini memakan $300 juta. Bukan sedikit ya. Kalau dirupiahkan sudah triliunan. Wah, megah pasti. Saya membayangkan itu suatu gereja yang sangat megah sekali. Namun apa yang terjadi? Ternyata ternyata negara Pantai Gading itu adalah negara yang miskin di Afrika. Satu hal yang miris. Di tengah-tengah negara miskin, ada gereja yang begitu megah. Buat apa? Ya enggak? Pertanyaannya, nomor 4 nih. Bagaimana pendapatmu, setuju atau tidak? Dengan gereja yang tadi megah itu? Berikan alasannya. Oke? Pertanyaannya, bagaimana menurut pendapatmu? Buat apa menurutmu gereja yang sebesar itu? Setuju nggak ada gereja seperti itu? Berikan alasannya. Oke? Paham? Nah, gitulah anak-anak situasi kondisi jemaat gereja mula-mula. Nanti bersambung ke pelajaran selanjutnya masih berhubungan ya. Sampai di sini materi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu, kami boleh belajar. Kiranya kami boleh diajar lagi dengan baik, sehingga kami mencerminkan kasih Kristus, sehingga kami boleh berbagi apa yang bisa kami bagi kepada orang-orang. Ya Tuhan, inilah doa kami, jadikanlah kami anak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.